Oke, sebaiknya pertama kalian siapkan aja untuk foto profil kalian seperti ini. Nah, jika sudah kalian siapkan foto profil seperti ini, kalian tinggal pergi ke galeri dan pilih aja ikon edit dari HP kalian dan pilih ikon potong. Kemudian pilih rasionya itu yang yang 9:16. Lalu kalian paskan ke bagian foto profilnya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini langsung checklist, lalu simpan. Nah, jika sudah kalian edit lagi, pilih potong lagi, dan sekarang kalian tinggal ambil atau potong bagian profil yang warna putihnya aja ya, seperti ini contohnya ya. Pokoknya kalian ambil di bagian profil warna putih atau nickname-nya aja guys, seperti ini. Oke, channelnya seperti ini. Jika sudah seperti ini langsung checklist dan simpan. Oke, kemudian kalian masuk aja ke aplikasi KineMaster dan buat proyek. Di sini kalian pilih rasionya yang 9:16 dan masukin video mentahnya. Untuk video mentahnya adalah seperti ini guys. Di sini kalian tinggal emot bebas aja menggunakan emot terserah kalian, dan usahain emotnya itu yang panjang ya. Oke, seperti ini contohnya, langsung aja kalian masukin. Jika sudah kalian masukin, langsung aja kalian pergi dulu ke bagian awal potongannya sini, klik videonya dan klik ikon zoom, klik ikon sama dengan, dan kalian zoom aja ke bagian karakternya. Oke, mungkin seperti ini. Kemudian checklist. Di sini kalian cari dulu di pas karakternya sudah mulai emot. Nah, di sini kan sudah mulai emot, langsung aja kalian klik videonya dan klik ikon gunting dan pilih pangkas ke kiri playhead. Kemudian checklist. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan mencari titik pitch-nya. Jadi langsung aja kalian perlebar dulu atau perpanjang dulu videonya ini atau lapisan videonya seperti ini menggunakan 2 jari sampai full ya, atau sampai kalian bisa diperpanjang lagi. Nah, jika sudah full langsung aja kalian cari di detik 07.375 seperti ini. 07.375 seperti ini ya. Oke, seperti ini di detik bit yang di detik yang 07.375 seperti ini. Kalian klik videonya dan klik ikon gunting dan pilih yang namanya pangkas ke kanan playhead. Lalu checklist. Kemudian klik yang ini dan pilih tangkap dan simpan. Jika sudah, save aja videonya guys. Oke, kemudian kalian masuk ke aplikasi Alkmotion dan buat proyek, pilih rasio yang 9:16. Di sini kalian masukin foto yang tadi kalian capture di KineMaster tadi. Oke, yang ini. Jika sudah, kalian masukin untuk bagian foto profil namanya atau foto profil yang berwarna putih yang ini. Kemudian pilih move and transform, pilih ikon yang ketiga dan atur aja ukurannya. Jika sudah, langsung kembali, tambahkan efek. Kalian cari aja yang namanya lengkungan gelombang guys. Pilih aja pengaturan standar. Di sini kalian ubah untuk jaraknya menjadi 3,5. Dan ubah di bagian magnitude menjadi 1,5. Nah, jika sudah, langsung kembali, tambahkan efek lagi. Kalian cari yang namanya kasarkan tepi. Pilih pengaturan standar. Di sini ubah kekuatannya menjadi sekitaran 1500 seperti ini contohnya. 1,5 seperti ini. Kemudian ubah di bagian evolution menjadi 0,60. Dan ubah di bagian detail menjadi 0,63. Nah, jika sudah seperti ini, kan langsung aja kembali. Kemudian kalian kembali, klik di bagian border dan bayangan. Kemudian kalian aktifkan stroke-nya, klik di bagian yang tengah sini, klik tambahkan border. Kalian klik di luar, ubah warnanya di warna 2 atau maksudnya warna hitam. Dan atur aja ukurannya. Di sini aku kasih ukurannya ke 10. Jika sudah seperti ini, oke, aku kasih 10 ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik di bawahnya sini, aktifkan bayangannya, kemudian ubah ukurannya menjadi 5. Setelah itu langsung kembali. Jika sudah, klik yang ini dan pilih yang namanya gandakan satu layer. Kemudian kalian pilih bagian foto profil yang paling bawah ini, yang paling bawah ya. Kemudian pilih move and transform, pilih ikonnya ketiga dan kalian zoom atau berbesar aja sedikit seperti ini contohnya. Oke, mungkin seperti ini sudah cukup. Kemudian kembali, klik border dan bayangan, klik di bagian tengah sini, kemudian klik yang ini, lalu kalian klik di bagian atau klik di dalam sini ya. Dan kalian klik bagian di dalam. Jika sudah, langsung kembali, klik efek, tambahkan efek lagi. Kalian cari aja yang namanya garis-garis. Oke, yang ini garis-garis.
pilih pengaturan standar. Di sini ubah jumlahnya menjadi 45 atau 50. Kemudian langsung aja kalian tinggal pergi ke bagian warna dan ubah warnanya jadi warna hitam. Jika sudah seperti ini, kalian ubah di bagian smoothing menjadi 0,030. Jika sudah langsung kembali, kemudian langsung aja kalian kembali. Kemudian kalian tekan ikon mata yang paling atas ini, tekan. Kemudian klik di bagian bawahnya, kemudian gabungkan atau klik yang ini. Nah, jika sudah kalian klik grup 1, pilih move and transform dan atur-atur lagi untuk ukuran dan posisinya, guys. Oke, mungkin seperti ini sudah cukup. Jika sudah langsung kembali, kemudian langsung aja kalian save atau klik yang ini dan pilih yang namanya frame saat ini sebagai PNG, kemudian pilih ekspor. Jika sudah selesai proses ekspornya, langsung aja kalian simpan ya guys ya. Dan jika sudah kalian simpan, langsung aja kalian tutup. Kemudian hapus semua fotonya ini, apa namanya, pokoknya kalian hapus semuanya ya, pokoknya kalian hapus semuanya. Kemudian kalian klik ikon tambah dan masukin musiknya dan kalian tandai di setiap trackpadnya. Trackpad yang saya gunakan ini adalah pakai FPS 30 guys. Oke, jika sudah kalian tandai, langsung aja pergi ke track 00 dan masukin video yang kalian simpan di KineMaster tadi. Jika sudah, pergi aja ke tanda bit yang kedua atau ke tanda bit yang 713. Dan jika video kalian masih melebihi tanda bit yang pertama seperti ini, kalian tekan videonya sampai muncul garis warna hijau dan gabungkan garis warna hijaunya itu dengan garis warna merah atau tanda bit yang kedua ini kalian gabungkan ya. Garis warna merah dengan garis warna hijau kalian gabungkan. Jika sudah, lepaskan lalu pergi lagi ke track 00 dan klik yang ini. Jika sudah, pergi lagi ke tanda bit yang kedua yang tadi dan masukin foto yang tadi kalian simpan barusan. Kemudian kalian pergi aja ke bagian tanda bit yang 1120 lalu klik yang ini. Jika sudah, pergi dulu ke bagian tanda bit yang 801, klik fotonya, pilih move and transform, pilih ikon yang ketiga garis tanda, klik yang ini, zoom sedikit fotonya, klik yang ini, zoom lagi, klik yang ini, zoom lagi, klik yang ini, dan di tanda bit yang 917 ubah yang ininya menjadi 1080 atau 1080. Oke, seperti ini. Kemudian langsung aja kalian pergi ke bagian mungkin di titik 805, klik kurva dan kasih kurva seperti ini, klik yang ini kasih kurva seperti ini, klik yang ini kasih kurva seperti ini, klik yang ini kasih kurva seperti ini. Oke, jika sudah, langsung aja kembali, pergi lagi ke tanda bit yang 801, pilih ikon yang kedua, kasih tanda, klik yang ini, ubah menjadi sekitar -3, klik yang ini, ubah jadi 3, klik yang entar 3 ya. Nah, kemudian klik lagi yang ini dan ubah menjadi -3, klik lagi yang ini, dan di tanda bit itu 917 kalian ubah menjadi 0. Lalu pergi lagi ke bagian detik 805 dan kasih kurva lagi seperti tadi, klik yang ini kasih kurva seperti tadi, klik yang ini kasih kurva seperti tadi, klik yang ini kasih kurva seperti tadi. Jika sudah, langsung kembali dan hasilnya seperti ini guys. Oke, jika sudah seperti ini, kalian tinggal pergi dulu ke bagian tanda bit yang 0300 lalu klik videonya dan pangkas atau bagi seperti ini atau klik yang ini. Kemudian kalian pindah ke bawah seperti ini, kalian pindah aja ke bawah seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Kemudian pergi bagian fotonya sini dan potong-potong fotonya sesuai dengan tanda bitnya ini guys. Jika sudah, pergi aja ke tanda bit yang 1120 dan masukin foto profil yang sudah kalian potong di awal video tadi. Kemudian pergi bagian akhir videonya dan klik yang ini. Lalu pergi dulu ke bagian tanda bit yang 1207, pilih move transform, pilih ikonnya ketiga, standar, klik yang ini, zoom lagi fotonya, klik yang ini, zoom lagi, klik yang ini, zoom lagi, klik yang ini, dan tanda bit yang 1323 ubah lagi yang ininya menjadi 1080. Oke, jika sudah, kalian klik lagi yang ini, garis tanda, klik lagi yang ini dan zoom sedikit, klik yang ini, zoom lagi, klik yang ini, zoom lagi, klik lagi yang ini, dan di akhir potongannya ubah lagi yang ininya menjadi 1080 guys. Jika sudah, berkaca ke bagian sini ke mungkin di detik 12, 10, 11 ini, lalu pilih apa namanya, klik kurva lalu kasih kurva lagi seperti tadi, klik yang ini kasih kurva seperti tadi dan kasih kurva aja seperti tadi, dan caranya juga sama seperti cara yang pertama tadi guys. Jika sudah, langsung aja kalian tinggal kembali lalu pergi dulu ke bagian tanda bit yang 1207, pilih ikon yang kedua, standar, klik yang ini ubah menjadi sekitaran 3, klik yang ini ubah jadi 4 atau -4,
klik yang ini, ubah menjadi 5. Klik lagi yang ini dan tanda bit yang 13/3 ubah aja menjadi 0. Lalu pergi lagi bagian detik yang 12/10 dan kasih kurva lagi seperti tadi, dan caranya juga sama seperti cara yang pertama tadi. Jika sudah kembali dan potong-potong lagi foto profilnya sesuai dengan tanda bitnya guys. Oke, jika sudah langsung kalian pergi ke bagian potongan video yang pertama sini, atau ke tanda bit yang 0300, kemudian pilih potongan yang bagian kanan. Di sini kalian kasih efek. Yang pertama kalian cari di distorsi wrap dan pilih efek namanya ubin. Kemudian aktifkan untuk mirrornya, lalu kembali tambahkan efek lagi. Kalian cari di move transform dan pilih efek namanya ombang-ambing. Pilih pengaturan standar. Di sini ubah untuk sudutnya menjadi 0, ubah frekuensinya menjadi 1,70, dan ubah untuk magnitudenya menjadi 19. Jika sudah kembali, di sini kalian klik dulu efek ubinnya. Kalian pergi atau klik di bagian offset ke tanda, pindah ke ujung kiri, lalu pergi ke bagian akhir potongannya, kasih tanda lagi dan ubah dan pindah tandanya ke ujung kanan. Lalu pergi aja ke bagian detik yang 5, mungkin 0505 seperti ini ya. Kemudian ubah aja offsetnya menjadi -5,00 atau -5000 guys, seperti ini. Oke, -5000 ya, seperti ini. Nah, jika sudah kalian geser ke kanan sedikit seperti ini, atau geser ke kiri dulu seperti ini dan kasih kurva seperti ini, kemudian geser ke kanan dan kasih kurva seperti ini. Jika sudah kembali, lalu pergi ke bawah dan kalian aktifkan untuk offset secara vertikalnya, kalian aktifkan. Jika sudah kembali, kemudian kalian kasih efek lagi, kalian cari move transform dan efek namanya itu pemindahan acak. Pilih pengaturan standar. Di sini klik efek pemindahan acaknya dan kalian paskan dulu ke bagian detik yang 0623 seperti ini. Lalu ubah magnitudenya menjadi 0, lalu ke standar. Kemudian kalian klik di bagian sheet, ke standar dan ubah sheetnya menjadi 0,50. Lalu geser ke bagian akhir potongannya dan ubah sheetnya menjadi sekitaran 0. Lalu pindah trennya ke ujung kanan, lalu pergi ke bagian magnitude lagi dan ubah magnitudenya menjadi 75. Kemudian pindah trennya ke ujung kanan, lalu kembali. Dan hasilnya seperti ini guys. Oke, jika sudah kembali, pilih move and transform, pilih ikonnya ketiga ke standar, pindah ke ujung kanan. Lalu pergi ke bagian awal potongannya, kasih tanda lagi, pindah tandanya ke ujung kiri. Lalu pergi ke tanda bit yang 505 dan kalian perkecil aja hingga menjadi sekitar 650 guys. Nah, seperti ini. Kemudian geser ke kiri dan kasih kurva seperti ini. Geser ke kanan dan kasih kurva seperti ini. Kemudian kembali, pilih yang border dan bayangan, aktifkan struknya, ubah jadi warna putih, dan ubah untuk ukurannya menjadi 10 atau 12. Jika sudah kembali dan hasilnya seperti ini. Oke, jika sudah langsung kalian pergi ke bagian potongan foto yang pertama atau ke tanda bit yang 713, pilih potongan yang bagian kanan, tambahkan efek lagi yang namanya ubin. Aktifkan mirrornya, lalu kembali tambahkan efek lagi yang namanya ombang-ambing. Di sini ubah untuk sudut atau untuk frekuensinya ini menjadi sekitaran 6,80 dan ubah untuk magnitudenya menjadi 499. Lalu ke standar, pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah magnitudenya menjadi 1 atau 0 maksudnya, 1 ya. Kemudian pindah trennya ke ujung kiri atau ke ujung kanan, klik kurva, klik titik 3 dan pilih yang namanya aktifkan overshoot dan buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, kemudian langsung aja kembali, tambahkan efek lagi yang namanya ombang-ambing lagi. Di sini ubah untuk sudutnya menjadi 119 dan ubah untuk frekuensi menjadi 15,90. Lalu ubah di bagian magnitude menjadi 499 lagi. Lalu standar, pindah ke ujung kiri, paskan aja ke tengah-tengah potongannya atau ke detik 720, dan ubah magnitudenya menjadi 1. Lalu paskan aja ke bagian awal potongannya dan klik kurva dan kasih kurva seperti ini atau buat aja kurvanya seperti ini. Jika sudah langsung kembali tambahkan efek lagi. Kalian cari di blur dan pilih efek namanya buram gerak. Di sini untuk buram gerak kalian nonaktifkan aja skala dan sudutnya kalian off kan ya seperti ini.
kemudian kembali tambahkan efek lagi. Kalian cari aja atau ya cari aja di varian cahaya dan pilih efek namanya papar atau gamma. Pilih pengaturan standar. Di sini ubah exposure-nya menjadi 1,25. Lalu ke standar, pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah exposure-nya menjadi 0,00 atau normal. Dan pindah tandanya ke ujung kanan dan kasih kurva seperti ini. Atau klik dulu titik 3 dan pilih yang namanya non active overshoot, baru kalian kasih kurva seperti ini guys. Nah, jika sudah kembali tambahkan efek yang terakhir. Kalian cari di distorsi Europe dan pilih efek namanya turbo LED display. Pilih pengaturan yang standar. Di sini ubah dulu di bagian offset yang X-nya menjadi 64. Lalu ubah ke bagian kekuatan dan ubah kekuatannya menjadi 0,153. Oke, lalu ke standar, pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah kekuatannya menjadi 0,00. Dan pindah tandanya ke ujung kanan dan kasih kurva seperti ini guys. Atau buat aja kurvanya seperti ini ya. Jika sudah langsung kembali dan ubah untuk bagian evolution menjadi 4,62. Lalu ubah di bagian ini menjadi EQE. Kemudian pergi bagian skala. Untuk bagian skala kalian panjangin dulu potongan fotonya ke bagian kiri sedikit seperti ini. Dan juga panjangin bagian fotonya bagian kanannya seperti ini. Oke, mungkin seperti ini ya. Nah, jika sudah ubah aja skalanya menjadi 3,32. Lalu ke standar, pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah skalanya menjadi 0,01. Dan pindah tandanya ke ujung kanan. Lalu kasih kurva aja seperti ini. Jika sudah kembali, lalu kalian pergi ke bagian oktav dan ubah oktavnya menjadi 1. Lalu kembali, lalu pergi ke bagian tanda bit yang 713, lalu klik yang ini. Lalu pergi ke tanda bit yang 801, lalu klik yang ini. Kemudian klik efek dan kalian tinggal salin aja efeknya. Kalian pilih salin efek atau pilih yang salin semua efek ya. Kalian pilih salin semua efek. Jika sudah langsung aja kalian tinggal pergi dulu ke bagian tanda bit yang 917, pilih potongan yang bagian kanan dan tempel efeknya. Lalu pergi lagi ke bagian tanda bit yang 1120, pilih potongan yang bagian kanan dan tempel efeknya. Lalu pergi lagi ke bagian tanda bit yang 1323, pilih potongan yang bagian kanan dan tempel efeknya. Oke, yang bagian kanan dan tempel efeknya guys. Nah, jika sudah seperti ini langsung kalian tinggal pergi aja ke bagian tanda bit yang ini. Kalian pergi ke bagian tanda bit yang 1004, kemudian pilih potongan yang bagian kanannya. Klik efek, tambahkan efek lagi. Yang pertama kasih efek yang namanya ubin. Aktifkan mirrornya lalu kembali tambahkan efek lagi yang namanya ombang-ambing. Di sini ubah sudutnya menjadi full atau 180. Lalu standar, pindah ke ujung kiri. Kemudian pergi ke bagian akhir potongannya seperti ini dan ubah sudutnya menjadi 4. Dan pindah tandanya ke ujung kanan. Jika sudah seperti ini, ubah juga di bagian frekuensi. Ubah di bagian frekuensinya ini menjadi 5,70. Dan ubah di bagian magnitude menjadi sekitar 384. Lalu ke standar, pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah magnitude-nya ini menjadi sekitaran 24. Dan pindah tandanya ke ujung kanan. Jika sudah seperti ini, kasih curve aja seperti ini. Kemudian kembali tambahkan efek lagi, kalian cari di move transform dan efek namanya itu ayun. Pilih pengaturan standar. Di sini ubah untuk frekuensi menjadi sekitaran 6,68. Lalu ubah juga di bagian sudut 1 menjadi sekitar minus 17,0. Lalu ke standar, pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah sudut satunya menjadi 0,00. Dan pindah tandanya ke ujung kanan. Lalu kasih kurva seperti ini. Jika sudah kembali dan ubah juga di bagian sudut 2 menjadi sekitar 17,0. Lalu ke standar, pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah sudut 2-nya menjadi 0,00. Dan pindah tandanya ke ujung kanan. Lalu kasih kurva lagi seperti ini. Jika sudah kembali tambahkan efek lagi yang namanya itu buram gerak.
Kemudian tambahkan efek lagi yang namanya paparan atau gamma. Di sini kalian ubah besarnya menjadi 1,25. Ke standar, pindah ke ujung kiri, paskan ke titik yang 11 atau 10-11, dan ubah besarnya menjadi 0,00. Lalu paskan ke bagian awal potongannya dan kasih kurva seperti ini. Lalu kembali dan kalian tinggal salin efeknya. Kalian pilih titik 3 dan pilih yang namanya salin efek, dan tempel di potongan yang berikutnya ini guys. Kalian tempel di potongan yang berikutnya ini ya. Nah oke, untuk bagian foto profilnya ini kalian gak usah kasih efek lagi ya. Nah jika sudah selesai atau sudah sampai bagian foto profilnya seperti ini kan, langsung aja kalian tinggal pergi dulu ke bagian tanda bit yang 10.04 lagi, kemudian pilih potongan yang bagian kanan lagi dan klik efek, tambahkan efek lagi yang terakhir. Kalian cari yang namanya cermin guys. Kemudian klik efek cerminnya, klik titik 3 dan pilih yang namanya salin efek. Kemudian kalian tinggal pergi dulu ke bagian tanda bit yang 10.26, pilih potongannya bagian kanan dan nempel efek cermin yang tadi. Nah jika sudah seperti ini, hasil seperti ini guys. Nah oke, jika sudah jadi seperti ini, langsung aja kalian pergi ke bagian tanda bit yang yang 801, kemudian pilih potongan yang bagian kanan. Nah sekarang kita akan membuat efek yang terakhirnya ya. Jadi langsung aja kalian klik efek, tambahkan efek lagi yang namanya ubin. Aktifkan mirrornya, lalu kembali tambahkan efek lagi yang namanya ombang-ambing lagi. Di sini ubah sudutnya menjadi 0, ubah di bagian magnitude menjadi 164. Lalu ke tanda, pindah tandanya ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah magnitude-nya menjadi 1, dan pindah tandanya ke ujung kanan dan kasih kurva seperti ini. Jika sudah kembali tambahkan efek lagi. Kalian cari aja yang namanya, atau kalian kasih efek aja yang namanya lengkungan gelombang ya. Kalian cari aja yang namanya lengkungan gelombang guys. Pilih pengaturan standar. Di sini kalian ubah di bagian di bagian sudut menjadi 90. Kemudian ubah di bagian jarak menjadi sekitar 333,9 atau ya pokoknya seperti ini ya. Oke, ntar aku ubah dulu menjadi 333,7. Oke, kalian atur aja atau ubah aja menjadi seperti ini ya, 333,7 seperti ini. Kemudian klik di bagian magnitude, ubah di bagian magnitude menjadi 4,4, lalu ke standar, pindah ke ujung kiri. Kemudian kalian paskan aja ke bagian tengah-tengah potongannya atau ke titik 806, dan ubah untuk magnitude-nya ini menjadi 0. Nah, kalian juga sudah pergi ke bagian awal potongannya. Lalu klik kurva, klik titik 3 dan pilih yang namanya aktifkan overshoot dan buat kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali, kemudian langsung aja kembali, tambahkan efek lagi. Kalian cari di move transform dan efek namanya pemindahan acak. Pilih pengaturan standar. Di sini yang pertama ubah di bagian magnitude menjadi 22. Ke standar, pindah ke ujung kiri. Pergi ke bagian evolution, ke standar, ubah di bagian evolutionnya ini menjadi sekitar 0,13. Lalu pindah ternyata ke ujung kiri, lalu pergi ke bagian sheet, ke standar, ubah sheetnya ini menjadi 0,30. Dan pindah ternyata ke ujung kiri, lalu pergi ke titik yang 806 dan ubah sheetnya ini menjadi 0. Lalu pergi ke bagian evolution, ubah evolutionnya menjadi 0. Pergi ke bagian magnitude, ubah magnitude-nya menjadi 0. Jika sudah pergi ke bagian akhir potongannya atau ke tanda bit yang 810 dan ubah di bagian magnitude ini menjadi sekitar 18. Lalu pergi ke bagian evolution. Di bagian evolution ini kalian ubah menjadi 10 atau 0,10. Lalu pergi ke bagian sheet dan ubah di bagian sheetnya ini menjadi 0,24. Jika sudah, pergi dulu ke bagian awal potongannya dan kasih kurva seperti ini, atau klik dulu titik 3 dan pilih yang namanya non-active one overshoot dan buat aja kurvanya seperti ini. Lalu klik yang ini dan kasih kurva seperti ini. Kemudian kembali, lalu pergi ke bagian evolution, klik kurva, kasih kurva seperti ini, atau geser dulu ke bagian awal potongannya dan kasih kurva seperti ini.
klik yang ini dan kasih kurva seperti ini. Kemudian kembali klik di bagian magnitude, kemudian paskan dulu ke bagian awal potongannya dan kasih kurva seperti ini. Klik yang ini, kasih kurva seperti ini. Oke, ntar klik yang ini dan kasih kurva seperti ini. Jika sudah kembali, lalu kalian klik titik 3 dan pilih yang namanya gandakan. Jika sudah, kalian tambahkan efek lagi. Kalian cari aja atau kasih efek aja yang namanya paparan atau gamma. Kemudian ubah di bagian exposure menjadi 1,15. Standar pindah ke ujung kiri. Paskan aja ke bagian detik 806 dan ubah exposure menjadi 0,00. Lalu geser ke bagian awal potongannya dan kasih kurva seperti ini. Jika sudah, kembali tambahkan efek yang terakhir yang namanya buram gerak. Kemudian di sini atur aja skala dan sudutnya menjadi off. Jika sudah seperti ini, langsung kembali dan kalian tinggal salin aja efeknya. Kalian pilih yang namanya salin semua efek dan tempel di seluruh potongan foto yang belum ada efeknya, guys. Pokoknya tempel di seluruh potongan foto yang belum ada efeknya. Nah, jika foto atau potongan foto yang sudah ada efeknya, kalian gak usah tempel lagi, guys ya. Pokoknya tempel di seluruh potongan yang belum ada efeknya, guys. Nah, oke, jika sudah kalian tempel semua efeknya sampai ke potongan video atau potongan foto yang terakhir, kalian langsung aja kalian pergi dulu ke bagian tanda bit 1408, pilih potongan yang bagian kanan, tambahkan efek lagi yang namanya cermin lagi, guys. Lalu klik efek cerminnya, klik titik 3 dan pilih yang namanya salin efek. Lalu pergi ke bagian tanda bit yang 1502, pilih potongan yang bagian kanan dan tempel efek cermin tadi. Dan jika sudah selesai semua, langsung aja kalian save videonya ya, karena videonya ini sudah jadi, guys.